Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan berbagi pembahasan soal matematika untuk ujian akhir semester kelas 9 ya. Untuk itu silakan dipersiapkan catatannya agar lebih memahami apa yang akan dijelaskan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, agar kita bisa sama-sama belajar di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, bentuk sederhana dari 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah, nah berarti ini kita hitung ya, 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 pangkat 5 ya. Jawabannya adalah B ya. Nomor 2, definisi dari 3 pangkat 4 adalah, nah berarti ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Berarti jawabannya adalah C ya. Lalu nomor 3, bentuk sederhana dari 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Nah, di sini kita lihat 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4 pangkat 4. Karena dalam bentuk pecahan atau 1/, maka dikasih minus. Jadi jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 5, hasil dari 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 3 ya. Berarti di sini adalah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ya. Nah, setelah itu kita bisa mengoperasikannya seperti biasa pecahan ya. Berarti 1/2 pangkat 2 4 ditambah 1/2 pangkat 2 4 pangkat 2 8. Nah, ini bisa kita operasikan sama dengan ya. Ini kita samakan penyebutnya, berarti per 8 ya. 8 dibagi 4 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 8 bagi 8 adalah 1, kali 1 adalah 1 ya. Berarti 3/8, jawabannya D ya. Baik, kita lanjut. Bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali A pangkat 4. Nah, kalau perkalian pangkat berarti dia dijumlahkan. Berarti A adalah 3 pangkat 3 ditambah pangkat 4 sama dengan A pangkat 7 ya. Jawabannya adalah B ya. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Bisa diperhatikan bentuk sederhana dari A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat min 4 dikali A pangkat 3 B pangkat min 1 dan C pangkat min 2 ya. Berarti di sini kita bisa membuat yang tadinya minus jadi plus, yang tadinya plus jadi minus ya. Misalkan kayak gini. Kalau perkalian berarti dia dijumlah langsung ya. Kita yang A dulu, berarti A yang sama yang A, berarti A pangkat 2 ditambah A pangkat 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Lalu yang B nya ada 3 dikurangi 1 ya, sama dengan P pangkat B pangkat 2 ya, betul. Lalu ada yang C nya di sini adalah min 4 min 2 sama dengan C pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah A pangkat 5 B pangkat 2 C pangkat min 6 ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Baik, kita lanjut nomor 8. Bentuk sederhana dari B
pangkat 8 dibagi B pangkat 5. Nah, kalau tadi kali di jumlah, maka yang bagi adalah dikurang ya. Berarti jawabannya adalah B pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan B pangkat 3. Jawabannya A ya. Lanjut berikutnya, bentuk X pangkat 2 pangkat 5 setara dengan, nah kalau sifat yang ini berarti dikali ya, berarti X pangkat 2 dikali 5 sama dengan X pangkat 10. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Soal nomor 10, jika 1/9 pangkat X sama dengan 27, maka nilai X adalah, nah pertama kita pecah dulu yang 9 ini ya, yang 9 ini kita pecah, jadi 1/3 pangkat 2 ya kan, karena 3 pangkat 2 kan 9 ya. Nah ini kan berarti masih pangkat X ya kan, pangkat X sama dengan, nah 27 nya juga kita pecah, berarti 3 pangkat 3 ya. Nah setelah itu 1/3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 pangkat min 2 ya kan. Nah terus di sini pangkatnya masih pangkat X ya kan, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, masih kayak gini ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa langsung mengalihkan ya, mengalihkan. Berarti di sini 3-nya kita keluarkan, 3-nya keluarkan berarti 3 pangkat min 2 dikali X ya. Nah, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, berarti di sini kita bisa coret nih ya. Berarti tinggal min 2X sama dengan 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 3 per min 2 ya kan. Nah, 3 per min 2 itu sama aja dengan 1/2 ya. Berarti jawabannya adalah X-nya adalah min 1/2. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjut nomor 11. Hasil dari 20 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0 adalah, nah bilangan berapapun ya, kalau dia pangkat 0 adalah 1 ya kan. Jadi bilangan berapapun kalau pangkat 0 jadi 1. Berarti di sini adalah sama saja dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjut nomor 12. Koefisien positif dalam bentuk X pangkat min 2 1/2 Y min 1/3 ya. Berarti yang namanya positif itu pangkatnya dibikin positif ya kan. Nah berarti di sini sama saja dengan seperti ini ya. Ini kan pangkatnya ada minnya semua, berarti 1 ya kan, 1 per gitu kan. X 2 pangkat 1/2. Lalu Y nya berarti sama ya, 1 per Y pangkat 1/3 ya. Nah ini bisa digabung nih ya, ini bisa digabung sama dengan 1 per X pangkat, ini kita jadikan pecahan biasa, 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti 5/2 Y 1/3. Jadi jawabannya adalah, kebetulan ada nih ya, C ya. Kita lihat dulu jawaban yang B sama yang D ya. Sebentar, B sama D nya kita lihat. Ya ternyata betul ya, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini kita hapus dulu ya.
nomor 13 ya, sebentar. Nah, nomor 13 kita bisa baca soalnya bilangan 0 ya jika dipangkatkan dengan bilangan bulat positif menghasilkan akan menghasilkan apa? Jadi bilangan 0 kalau dipangkatkan berapapun ya hasilnya tetap 0 ya, jawabannya C. Oke. Kita lanjut nomor 14. Bentuk X pangkat 2/3 setara dengan, jadi ini kita harus tahu dulu sifat akarnya ya. Di sini kan kalau A pangkat M per N itu sama saja dengan A pangkat M ya akar N ya. Nah, berarti di sini kalau ibaratkan M-nya adalah 2, N-nya adalah 3, berarti di sini didapat X sama dengan 3 akar 2. Jadi jawabannya X pangkat 3 akar 2 adalah yang A ya. Oke. Lalu berikutnya soal nomor 15 ya. Soal nomor 15, hasil dari akar 2 dikali akar 8. Nah, berarti kita harus memecah yang 8-nya dulu ya. Berarti di sini akar 2 ya kan dikali ya kan akar dari 8 itu kan sama aja 4 kali 2 ya, 4 kali 2 ya kan. Berarti di sini adalah akar 2 dikali ya kan akar 4 kan sama aja 2 ya, akar 2 berarti tulis 2 ya. Jadi di sini kita bisa tulis 2. Nah, di sini kan akar 2 dikali akar 2 itu kan sama aja 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, jawabannya adalah D ya. Nomor 16, hasil dari 3 akar 12 dikali 2 akar 3. Nah, berarti di sini adalah kita pecah yang 12-nya ya. Nah, 3-nya ini 3 sama 2-nya kita pisah dulu, bisa langsung dikalikan. 3 kali 2 adalah 6 ya. Terus di sini 12 itu adalah 4 kali 3 ya. Akar 12 itu adalah akar 4 kali 3 dikali akar 3. Nah, di sini akar 4 kan 2, berarti 6 ya dikali 2 ya. Nah, akar 3 dikali akar 3 adalah 3 ya kan. Nah, berarti di sini bisa langsung kita operasikan 2 kali 2 2 kali 6 itu 12. 12 kali 3 adalah 36 ya, jawabannya B. Oke, good. Lanjut soal nomor 17 ya. Hasil dari akar 48 dibagi akar 3. Di sini berarti akar 48-nya kita pecah dulu. Akar 48 itu hasil dari 16 kali 3 ya. Akar 16 kali 3 dibagi akar 3 ya. Sama dengan berarti akar dari 16 kan 4 ya. 4 kali 4 itu kan 16, berarti 4 akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 kan habis ya, atau 1 ya. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lanjut soal nomor 18 ya. Hasil dari 4 akar 5 ditambah 2 akar 5 ya. Berarti di sini kita langsung jumlahkan saja bilangan bulatnya. 4 tambah 2 adalah 6, berarti 6 akar 5. Jawabannya C ya.
Lalu berikutnya hasil dari 7 akar 5 dikurangi 20 dikurangi akar 20 ditambah 3 akar 45. Nah, berarti 20 sama 45 nya kita pecah ya. Lalu kita kesampingkan dulu yang 7 dan 3 nya ya. Nah, berarti di sini kita khususkan dulu untuk yang 20 nya kita pecah. Berarti di sini 20 itu kan hasil dari 4 kali 5 ya. Lalu yang 45 itu hasil kali dari 9 sama 5 ya kan. Nah, berarti di sini sudah kelihatan ya ekornya. Berarti 7 akar 5 dikurangi akar 4 kan 2. Berarti 2 akar 5 lalu ditambah akar 9 kan 3 ya. Berarti 3 akar 5. Nah, di sini kita langsung operasikan saja yang bilangan bulatnya. 7 dikurangi 2 adalah 5. 5 ditambah 3 adalah 8 ya. Harusnya jawabannya adalah 8 akar 5 ya. Coba kita lihat dulu. Iya ya, di sini nggak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah 7 dikurangi 2 itu kan 5. 5 ditambah 3 8, harusnya 8 akar 5 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut soal nomor 20. Jika bentuk 6 per akar 12 dirasionalkan penyebutnya menjadi Nah, nomor 20 kalau kita merasionalkan menjadi seperti ini ya. 6 12 kan dari hasil 4 kali 3 ya. Berarti 6 per akar 4 itu kan 2 akar 3 ya. Terus kita coret jadi 3 ya. Berarti 3 per akar 3 ya. Ini juga harus dikali penyebutnya dengan pembilangnya dan penyebutnya dikali dengan penyebut yang akar 3 ini. Berarti di sini akar 3, di sini juga akar 3 ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa langsung operasikan ya, bisa langsung operasikan. Di sini kan 3 sama dengan ya, sama dengan 3 akar 3 per 3 ya, karena akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Ini bisa kita coret sama dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Jika bentuk 2 per 3 tambah akar 5 dirasionalkan penyebutnya, berarti penyebutnya nggak boleh ada akar ya. Untuk mengerjakan soal nomor 21, mohon diperhatikan karena butuh ketelitian ya. Berarti di sini kita kalikan dengan penyebutnya, hanya saja diganti dengan minus. Berarti 2 per 3 ditambah akar 5 dikali 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Pertama kita yang atas dulu kalikan. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali min 5 adalah min akar 5 ya. Sorry, ini 2 dikali min akar 5 ya. Per 3 kali 3 adalah 9. 3 kali min 5 adalah min 3 akar 5. Lalu yang ini min 5 plus 5 plus akar 5 dikali 3 adalah plus 3 akar 5. Lalu min plus akar 5 dikali min akar 5 adalah min 5 ya. Lalu setelah itu 6 ya, 6 oh ini ada 2-nya ya, maaf, ini ada 2-nya. Jadi kan 2 kali 3 kan 6. Lalu 2 kali min akar 5 adalah min 2 akar 5. Berarti di sini 6 min 2 akar 5 per 9 dikurangi 5 ya. Nah, sama dengan di sini 6 min 2 akar 5 sama dengan 4.
Oke, sama dengan di sini. Nah, ini kita coba untuk pecah ya. Kita pecah nih, yang ini kita pecah ya. Ini kan sama saja dengan 3 ya. 3 dikali ya kan. 3 dikali berarti di sini kalau kita pecah sama saja dengan 3 dikali dengan 2. Sorry, di sini sama aja dengan 2 dikali 3 min 5 ya. Min akar 5 ya. Sama aja kayak gini kan. Karena 2 kali 3 adalah 6. Terus 2 dikurangi 2 dikali min akar 5 kan min 2 akar 5 ya, betul ya. Terus dibagi 4. Nah, ini kan bisa dibagi ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2. Berarti di sini dapat 3 min akar 5 per 2. Ada nggak jawabannya nih? Oh iya, jawabannya adalah A ya. Baik, kita lanjut soal nomor 22 ya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki alas 1 per akar 2 ya, dan tingginya adalah 3. Luas segitiga tersebut adalah, nah kita harus tahu dulu rumus luas segitiga ya. Sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah setengah, tingginya adalah 3 dikali 3 bagi 2 ya, sama dengan berarti di sini kita sama-sama kali 2 ya. Oh, ini akar nih, akar 2 ya. Berarti di sini kita sama-sama kalikan saja. Misalkan jadi seperti ini. Nah, 3 per 2 nya 3 per 2 dikali 1 akar 2 kan tadi ya. Nah, berarti ini dua-duanya kita coba kalikan yang ada akarnya ya, biar nanti akar 2 nya hilang. Berarti di sini akar 2 dikali akar 2 ya, sama dengan, nah 3 kali 1 kan 3 dikali akar 2 adalah 3 akar 2 per 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 kan jadi 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan berarti 3 akar 2 per 4 ya. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2 per 4. Ada nggak jawabannya nih? Coba kita lihat yang B dan D ya. Bentar, kita ke ataskan dulu. Nah, jawabannya B ya. Berarti betul nih, jawabannya B ya. Jawabannya adalah B. Oke, good. Lanjut soal nomor 23. Kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 23. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 4 akar 6 dan 3 akar 6. Keliling persegi panjang tersebut adalah, rumus keliling kita harus tahu dulu. Rumus keliling persegi itu adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, berarti di sini kita tahu panjangnya 4 akar 6 dan lebarnya 3 akar 6 ya. Berarti di sini langsung kita bisa kalikan 2 kali panjang tambah lebar berarti 4 akar 6 ditambah 3 akar 6 ya, sama dengan ya kan. Berarti di sini 2 dikali 4 tambah 3 7, akar 6 tambah akar 6 tetap. Nah, berarti tinggal dikalikan saja. 2 kali 7 adalah 14 ya. Jadi jawabannya 14 akar 6 ya. Jawabannya berarti D ya. Oke, lanjut soal nomor 24. Faktor dari
persamaan kuadrat 2 pangkat 2 ditambah 8x ya. Sekali lagi, faktor dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, kalau ada seperti ini, berarti ini adalah kuadrat tidak sempurna ya, karena tidak ada konsonannya ya, tidak ada c-nya gitu. Berarti caranya adalah 2x-nya ya, 2x-nya kita keluarkan. 2x-nya kita keluarkan. Terus 8 ini kita bagi koefisien dari x kuadrat ini, berarti 8 bagi 2 adalah 4. Berarti x-nya kita tulis plus 4 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Lanjut soal nomor 25 ya. Akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 8x. Oh, ini tadi nyari faktorisasinya ya, kalau nomor 24. Kalau 25 nyari akarnya. Berarti kita langsung bisa pakai yang ini ya. Berarti di sini 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 ya. Itu x pertamanya, terus x keduanya adalah x ditambah 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 4. Jadi jawabannya 0 dan min 4 ya. Jawabannya adalah C ya. Lanjut soal nomor 25. Oke, maksud kakak 26 ya. Faktorisasi dari persamaan kuadrat 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat min 36 ya. Nah, berarti kalau seperti ini sama ya caranya. Mohon maaf adik-adik, tadi nomor 26 kelewat ya. Jadi caranya kita akarkan dulu 9x kuadrat dan 36-nya. Akar 9 itu kan sama dengan 3 ya. Lalu akar x kuadrat itu sama dengan x. Lalu akar dari 36 itu sama dengan 6. Jadi kita bisa tulis yang pertama adalah 3x min 6 ya kan. Lalu yang keduanya adalah 3x plus 6. Jadi sama-sama menggunakan angka 3 dan angka 6, hanya operasinya yang satu minus, yang satu plus ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi jawabannya yang D ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf, sama seperti nomor 26 ya, nomor 27 juga ternyata tidak terekam. Jadi kakak bahas manual saja ya. Akar dari persamaan kuadrat 9x kuadrat min 36 sama dengan 0 adalah, ya ini lanjutan dari yang nomor 26 ya sebenarnya soalnya ya. Jadi adik-adik bisa langsung saja mengambil atau membuat bentuk akarnya ya. Tadi kan 3x min 6 dan 3x plus 6 ya. Jadi 3x min 6-nya dibuat 0. Jadi 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 3, x sama dengan 2. Lalu yang keduanya 3x plus 6 ya. Jadi sama dengan 3x plus 6 sama dengan 0. 3x sama dengan min 6 ya. Jadi x sama dengan min 6 dibagi 3, x sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah 2 dan min 2 ya. Mohon maaf kakak edit seperti ini ya, karena tadi tidak terekam. Kita lanjut soal nomor 27 ya. Semoga adik-adik paham. Soal nomor 27, akar persamaan kuadrat nomor 28 ya. Nomor 28, faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat min x min 6. Berarti x kuadrat min x min 6 ya, sama dengan 0. Adik-adik tinggal kalikan saja ujung sama ujung, berarti 1 kali min 6 adalah min 6. Bilangan berapa yang kalau dikalikan jadi min 6, tapi kalau ditambahkan menjadi min 1. Nah, berarti di sini adalah min 3 dikali 2 ya. Kalau min 3 dikali 2 kan min 6. Tapi kalau ditambahkan jadi min 1. Nah, setelah itu baru dibuat dalam bentuk faktornya ya. Berarti x min 3 sama x plus 2. Ada nggak jawabannya? X min 3
dan X plus 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Lalu nomor 29, akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min X min 6. Oh, berarti sekarang nyari akar persamaannya ya. Berarti tinggal X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah 3 dan min 2. 3 dan min 2, B ya jawabannya. Oke. Nomor 30, persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan min 5. Nah, berarti kalau yang 3 itu berarti kan akar persamaan kuadratnya itu ya adalah X min 3 ya kan. Sedangkan yang min 5 itu adalah X plus 5 gitu kan. Nah, setelah itu kita kalikan saja, dikali ya. Sekarang depan kali depan, X kali X adalah X kuadrat. Lalu belakang kali belakang, min 3 dikali 5 adalah min 15. Terus yang ini kita kalikan, X dikali plus 5 adalah plus 5X ya. Sedangkan X dikali min 3 adalah min 3X. Terus kita operasikan yang ini, 5X dikurangi 3X adalah plus 2X ya. Plus 2X. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 2X min 15. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, jawabannya yang B. Lalu berikutnya ya, soal nomor 31 ya. Di sini persamaan 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Nilai X1 ditambah X2 adalah, nah ini bisa pakai cara cepet ya, nggak usah nyari akar dulu. Ini bisa kita pakai cara seperti ini, 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kan A-nya berarti berapa? 3 ya, B-nya 3, C-nya 4 ya. Nah, di sini berarti cara yang paling mudahnya adik-adik bisa pakai cara seperti ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A ya kan. Berarti sama dengan min B nya berapa? Min B nya adalah 3 ya. A nya juga 3. Berarti jawabannya adalah 1 ya. Di sini jawabannya 3/3 sama dengan 1. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Di sini nggak ada jawabannya, jadi jawabannya adalah 1 ya. Min 1 ya. Karena ini ada minnya. Jadi jawabannya min 1. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 32. Soal nomor 32 ya sekarang. Persamaan 6X kuadrat min 6X min 12 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Nilai X1 dan X2 adalah, nah di sini kan A-nya 6 ya. A-nya 6, B-nya min 6, C-nya min 12 ya. Kita tahu kalau X1 dikali X2 itu sama dengan C dibagi X1 dikali X2 itu sama dengan C dibagi A ya. C dibagi A. Berarti di sini min 12 dibagi 6 sama dengan min 2. Jawabannya kalau yang ini ada ya, jawabannya D ya. Lanjut soal nomor 33 ya. 33 nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita harus tahu dulu A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah min 3, dan C-nya itu adalah 1. Sedangkan rumus diskriminan adalah
Ada yang hafal? Iya, B pangkat 2 dikurangi 4AC sama dengan B nya kita berarti yang min 3 ya, berarti min 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A nya adalah 2 dikali C nya adalah 1, berarti min 3 kali min 3 adalah 9 dikurangi 4 dikali 2 8 dikali 1 berarti 8 ya. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jawabannya adalah B ya. Jawabannya B. Baik. Lanjut soal nomor 34 ya. Nomor 34 coba kita perhatikan berdasarkan nilai diskriminannya. Jenis akar pada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 adalah. Nah, di diskriminan itu kan ada 3 jenis akar ya. Yang pertama akar kembar. Akar kembar itu kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, itu namanya akar kembar. Lalu ada juga akar imajiner ya. Akar imajiner itu kalau D-nya atau diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, sedangkan yang akar yang berbeda itu jika diskriminannya lebih dari 0. Nah, tadi yang nomor 33 kita hitung diskriminannya adalah berapa? 1. 1 ini kan lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Berarti jawabannya adalah memiliki akar yang berbeda. Jawabannya adalah C ya. Oke. Lanjut soal nomor 35 ya. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Nomor 36. Nomor 36 ya. Kakak tulis di bawah untuk pengerjaannya. Nomor 36 ya. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 18 memotong sumbu x di titik. Nah, berarti di sini kalau yang ditanyanya adalah sumbu x, berarti kita bikin y-nya itu 0. Misalkan kayak gini ya. Kita ibaratkan y sama dengan 2x kuadrat min 18, berarti y-nya itu kan 0 ya. Kalau y-nya 0 berarti di sini 2x kuadrat min 18 kan seperti itu. Berarti di sini 18-nya loncat sama dengan ya. Berarti tadinya minus jadi plus, berarti tinggal jadi 18. 18 sama dengan 2x kuadrat. Kan seperti itu ya. Nah, 2-nya ini loncat ya. Kita bagi, berarti di sini kan yang mau dicari x kuadratnya ya. Berarti x kuadratnya sama dengan 18 dibagi 2. Berarti di sini x kuadratnya sama dengan 9. Nah, berarti x-nya sama dengan plus minus akar dari 9. Nah, berarti x1-nya sama dengan min 3 ya kan. Lalu plus 3 dulu deh. Lalu x2-nya adalah min 3 ya. Berarti di sini titik potongnya adalah titik potong terhadap sumbu x ya. Sumbu x adalah yang x nya berarti yang pertama 3,0 ya, terus yang keduanya adalah min 3,0 ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 3,0 dan min 3,0, berarti jawabannya C ya. Nah, soal nomor 27 ya. Soal nomor 27. Di sini grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 6 memotong sumbu y di titik. Nah, coba kita kerjakan. Nah, kalau yang ditanyanya sumbu y, berarti yang kita bikin 0 adalah x-nya ya. Berarti di sini adik-adik langsung saja bisa
kita ganti X nya jadi 0 semua. Berarti gimana? Sama dengan 2 dikali 0 pangkat 2 ya, dikurangi 4 dikali 0 ditambah 6. Berarti di sini ini 0 kali 0 pokoknya jadi 0 kan? Jadi 0 ya. Berarti jadi di sini jawabannya hanya 6. Berarti Y-nya itu adalah di titik 0,6 ya. Berarti di titik, karena kan ditanya Y, berarti X-nya 0, Y-nya adalah 6. Jawabannya 0,6. Coba kita lihat di PG-nya. Di PG-nya di sini tidak ada ya. Sepertinya ini ketikannya kurang nih. Harusnya 0,6 ya. Karena tidak ada yang namanya min 0,6 itu nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut soal nomor 38. Sumbu simetri dari grafik fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 12 adalah, kita harus tentukan dulu ABC-nya ya. A-nya berarti 2, B-nya adalah min 10, C-nya adalah plus 12. Yang namanya sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Berarti di sini kita masukkan saja min 10 per 2 dikali 2 ya. Berarti di sini min jadi plus sama dengan min jadi plus, berarti 10 per 4 ya. Berarti di sini jawabannya kita jadikan pecahan biasa, berarti pecahan campuran berarti menjadi 2 1 per 2. Jawabannya adalah D ya. Jawabannya D ya. Oke. Lanjut soal nomor 39. 39 di sini soalnya grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola ya. Yang namanya grafik fungsi kan seperti ini. Ya, bisa begini ataupun bisa begini ya, berbentuk parabola. Oke, lanjut soal nomor 40. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3 dapat diperoleh dengan, nah coba perhatikan PG-nya ya. Nah di sini teorinya ya, adik-adik harus lihat yang ini ya. Di sini kan plus 3 nih. Awalnya itu kan Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah berarti di sini yang Y sama dengan X kuadratnya itu kita geser sejauh 3 satuan ya. 3 satuan. Nah, karena di sini plus, otomatis dia adalah bentuknya adalah positif kan? Berarti ke atas. Ke atas ya. Nah, jadi kalau dilihat dari PG-nya berarti jawabannya adalah A ya. Baik, mungkin itu ya adik-adik untuk pembahasan soal ujian akhir semester matematika kelas 9 ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada jawaban yang salah. Silahkan bisa sama-sama dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Karena kakak juga manusia biasa ya, masih sama-sama belajar. Silahkan adik-adik pelajari ya, agar hasilnya memuaskan. Baik, itu saja dari Kak Ferry. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya ya. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.